Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Putri Jana dari kelompok 3 dari FITK jurusan Pendidikan Fisika. Di sini saya ingin mereview ulang materi di hari Jumat, tepatnya pada tanggal 27 Januari 2023, yaitu materi kedua tentang organization. Tepatnya judul dari materi tersebut ialah manajemen organisasi dan konflik. Pemateri atau tutor di materi kali ini ialah Kak Muhammad Iqmal Wafa dan diastori oleh Kak Afik. Yang pertama, masuk ke gerbang kampus, kita jangan terpaku pada definisi bahwa di kampus sejatinya kita hanya belajar di dalam kelas, yaitu kita belajar ketika dosen menerangkan atau ketika diskusi tersebut hanya terjadi di dalam kelas saja gitu, tidak dibarengi dengan mencari jati diri atau mengembangkan soft skill di dunia organisasi baik intra maupun ekstra. Kita sebagai mahasiswa yang tentunya sudah bukan siswa lagi, itu harus memperluas cara pandang kita. Kita sebagai mahasiswa dituntut untuk mempunyai pandangan sendiri, di mana kita akan memperluas cara pandang dengan banyak berkomunikasi dengan orang, banyak menjalin hubungan dengan orang lain. Orang-orang di kampus itu kan bermacam-macam gitu. Tapi kita juga harus punya pandangan diri sendiri, dan kita itu menjadi sebuah tantangan besar bagi kita mahasiswa untuk mempertahankan keyakinan kita sendiri, cara pandang kita sendiri. Kita sendiri harus lebih wise, artinya kita harus lebih bijak dalam menentukan jalan bagaimana kehidupan kampus yang akan kita jalani. Apakah kita hanya akan menjadi kupu-kupu, atau kita akan juga mencari relasi dan mengembangkan skill kita di organisasi-organisasi yang ada di kampus. Karena kita sudah bukan siswa SMA lagi yang hanya mengikuti arah angin teman kita ingin mengikuti ini, mengikuti organisasi ini, lalu kita ikut gitu. Kalau di kampus sendiri, kita harus punya prinsip skill apa yang akan kita kembangkan, kita akan fokus di mana gitu. Dan nantinya kita tidak bisa mengikuti organisasi hanya karena ikut-ikutan dengan orang lain. Karena kemampuan, minat, bakat seseorang itu berbeda-beda, dan kalau kita terjun di jalan yang bukan salah namun kurang tepat dengan minat yang sebenarnya kita punya, itu sama saja seperti membuang-buang waktu. Mungkin kita akan mendapat ilmu yang baru, tapi tentunya lingkungannya akan tidak cocok dengan kita. Otomatis kita juga lama-lama tidak terlalu berkomitmen dengan organisasi tersebut, seperti itu. Ada satu kutipan dari Kak Iqmal, yaitu if you avoid conflict to keep
peace, you start a war inside yourself. Jangan terus-menerus ambil negatif di dalam organisasi gitu. Jadi kayak misal ada suatu gosip gitu tentang organisasi ini, dia ada hal negatif atau hal buruk yang dibicarakan oleh orang banyak gitu. Seperti itu tadi, kita harus punya pandangan kita sendiri. Apakah kita akan mencerna mentah-mentah tentang spekulasi-spekulasi tersebut? Tentunya orang yang paling paham tentang permasalahan dan tentang hal positif dan negatifnya yang ada di organisasi tersebut adalah anggota organisasi tersebut gitu. Dan hal negatif ini tidak menjadi alasan untuk organisasi tersebut dicap buruk, karena tentunya organisasi tersebut masih memiliki banyak prestasi atau banyak kontribusi terhadap kampus. Jadi jangan telan mentah-mentah dan jangan cepat berspekulasi mencap organisasi tersebut atau orang-orang di organisasi tersebut itu buruk gitu. Pahami dulu masalahnya gitu. Karena balik lagi ke topik, selain manajemen organisasi ada juga konflik. Nah, kita khususnya saya sendiri sebagai calon anggota dari sebuah organisasi, tentunya harus mengetahui konflik-konflik apa yang terjadi di organisasi gitu. Macam-macam masalah dalam organisasi atau macam-macam konflik dalam organisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu interpersonal konflik. Interpersonal konflik ini ialah konflik dalam diri pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara individu dengan individu lain dikarenakan memiliki persepsi yang tidak sejalan gitu. Lalu yang kedua ada intrapersonal konflik atau konflik yang terjadi pada diri individunya sendiri gitu. Misal saya dengan diri saya sendiri gitu. Hal ini dapat dipicu atau diakibatkan karena mungkin lingkungan, mungkin keyakinan yang dipegang oleh individu tersebut bertentangan dengan lingkungannya, atau keinginan dari individu tersebut tidak sesuai dengan kemampuan yang individu tersebut miliki. Jadi lebih ke konflik terhadap diri sendiri. Lalu yang ketiga ada intra-organizational conflict. Intra-organizational conflict ini ialah konflik yang terjadi di antar bagian atau antar divisi, antar departemen yang ada di organisasi. Menurut Asmani, konflik intra-organizational ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada konflik vertikal. Vertikal itu konflik yang terjadi antara pimpinan dengan bawahannya atau staff-staffnya gitu. Lalu kemudian yang kedua ada konflik horizontal, yakni konflik antar departemen-departemen atau staff-staff yang memiliki hierarki yang sama gitu di organisasi tersebut. Lalu yang ketiga ada konflik lini staff, yakni konflik yang terjadi dalam pengambilan keputusan oleh manajer lini. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah konflik peran, yakni ketika seseorang memiliki lebih dari satu peran. Kan misal saya saya masuk ke divisi Human Resource, lalu saya masuk ke divisi ADUM gitu. Itu kan dua-duanya sama-sama memiliki tugas masing-masing gitu. Setiap bulannya pasti ada tugas atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Bila kita dapat
satu divisi saja itu sudah repot gitu, sudah mempusingkan. Apalagi mengambil 2 atau lebih divisi gitu, diberikan otomatis itu seperti diberikan lebih dari beban tanggung jawab seharusnya. Dan itu akan menjadikan orang tersebut akhirnya ada kesenjangan antara divisi satu dengan divisi lainnya. Yakni misalnya dia divisi satunya aktif namun divisi lainnya dia pasif atau hilang-hilangan, itu akan menjadi konflik di dalam divisi itu sendiri gitu, antar divisi. Jadi yang saya tangkap dari konflik-konflik yang 4 ini itu tuh sama saja, semuanya akan menimbulkan konflik yang lebih besar lagi, konflik yang nantinya akan menjadi hal negatif dari organisasi tersebut gitu. Namun konflik ini pastinya terjadi dalam organisasi di mana setiap organisasi memiliki anggota yang memiliki cara pandang berbeda-beda gitu, memiliki prinsip yang berbeda-beda, di mana prinsip tersebut tentunya pasti dikomunikasikan kan, namun misal ada yang tidak sejalan itu membuat komunikasi tersebut tidak kondusif. Oh ya, tambahan untuk konflik intergrup ini memiliki kan konflik antar kelompok. Konflik yang keempat yaitu konflik intergrup, yakni konflik antar kelompok, konflik antar organisasi. Gitu. Konflik antar kelompok ini memiliki dampak tentunya yang cukup besar gitu, karena dampaknya ini tidak hanya terjadi pada kelompok yang menang atau kelompok yang kalah, semuanya memiliki dampak, semuanya berdampak. Bagi kelompok yang menang itu kelompok tersebut dapat meningkatkan loyalitas dan identitas sosial, tentunya khalayak yang mengetahui organisasi ini dengan organisasi yang satunya itu ada konflik, terus siapa yang menang? Yang menang organisasi A gitu, tentunya kayak organisasi B gimana sih nggak bisa beradu argumen dengan organisasi A gitu. Dan yang kalah tentunya akan terjadi perpecahan di dalamnya gitu. Karena kayak pasti dari lingkungan sosialnya akan menjudge organisasi tersebut, terus organisasi tersebut juga tentunya akan berselisih paham satu sama lain di dalamnya, seperti itu. Tentu pastinya di setiap banyak aspek kehidupan, baik dalam organisasi atau hubungan antar individu, itu pasti terdapat konflik. Bagaimana balik lagi ke kita sendiri, bagaimana cara kita menyikapinya. Kita harus terima risikonya. Kita harus bersama-sama mencari jalan keluarnya, bukan lari dari masalah gitu. Bukan hanya sudah membuat konflik namun tidak ingin tanggung jawab. Tentunya kita harus menanggulangi masalah tersebut gitu. Satu yang dapat menjadi keyakinan dalam diri individu untuk tetap berkontribusi sampai akhir di organisasi, baik itu ada konflik ataupun tidak, yakni kita harus kita jangan hanya terpaku bahwa kita di dalam organisasi tersebut hanya menginginkan feedbacknya gitu, hanya untuk belajar, namun kita juga harus memiliki kontribusi atau timbal balik kepada organisasi tersebut, seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.